Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala zat yang maha luhur, yuhibbu, mencintai, abdahu, hambanya, al-mu'mina, yang beriman, al-faqira, yang fakir, yang melarat, al-muta'affifa, yang bisa menjaga diri, abal ayali, yang memiliki keluarga. Mari bapak-bapak kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah ta'ala zat yang maha luhur, yuhibbu, mencintai, abdahu, hambanya, al-mu'mina, yang beriman, al-faqira, yang melarat, al-muta'affifa, yang bisa menjaga diri, abal ayali, yang memiliki keluarga. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kembali buka kitab Tanqihul Qaul, bahas tentang keutamaan orang melarat. Tentu hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagi orang-orang yang memang kehidupannya, nasibnya tidak baik secara materi, itu tetap sabar dan diberikan berita gembira oleh Allah bahwa orang yang hidupnya susah tapi sabar itu memiliki keistimewaan di sisi Allah, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai hambanya yang melarat tapi beriman. Beriman tapi melarat. Beriman melarat tapi muta'affif, mampu menjaga diri, tidak jatuh kepada meminta-minta, tidak pula jatuh kepada mengeluh. Jadi dia tetap sabar, jaga diri, tidak menampakkan kesusahan dalam hidupnya. Orang-orang yang seperti itu, dia mendapatkan keistimewaan dicintai oleh Allah. Susah hidupnya, dia punya keluarga, tapi nggak ngeluh, dijalani. Nah, memberikan pula pelajaran kepada kita, bagi orang-orang yang dia hidupnya tidak susah, harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Harus pandai bersyukur karena nasibnya lebih baik ketimbang orang yang nasib hidupnya fakir, melarat. Coba kita lihat di tengahnya. Inna Allah ta'ala yuhibbu 'abdahul mu'mina al-faqira al-muta'affifa, ay al-munkafa anil harami was-su'ala minan nas. Al-munkafa, yang mencegah diri, anil harami, dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, was-su'ali, dan memelihara diri dari meminta-minta, minan nasi, atas orang lain. Dia susah hidupnya tetapi tetap menghindari
apa yang dilarang oleh Allah. Tidak kemudian dengan sebab dia jatuh melarat akhirnya mencuri, ya, jemuran tetangganya pada hilang, atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, memakan yang haram, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang itu menjadi larangan. Kemudian menjaga diri dari meminta-minta. Kan ini susah. Orang melarat, hidupnya susah, serba kekurangan, tapi menjaga diri dari meminta-minta orang. Kalau dikasih, ya diterima. Kalau nggak ada yang ngasih, ya sudah puas. Padahal dia punya keluarga. Kalaupun ada rezeki sedikit, lebih dipentingkan untuk keperluan-keperluan. Hal-hal yang tidak manfaat, hal-hal yang mubazir, dia tinggal jauh-jauh. Yang haram apa lagi? Akhirnya segala perolehan rezeki yang serba keterbatasan didapati dengan jalan yang halal dan dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga. Biarinlah nggak usah rokok, yang penting kebeli beras. Rokok sebungkus 20.000, 25.000. Beras seliter 10.000 dah, dari yang murah ya. Beras miskin, raskin ya. 10.000. Rokok sebungkus 25, kebeli beras 2 liter. Kan begitu. Nah ini namanya al-fakir al-muta'affif. Kalau ada rezeki sedikit, ya, anaknya ngaji, di-ngajiin sama guru, ya sudah, ini buat tanda terima kasih. Sebulan mampunya 10.000, ya udah kasih ke guru 10.000. Lebih dari itu lebih bagus. Jangan kalau anaknya minta bayaran, Pak, bayaran 3 bulan belum bayaran. Udah ngaji-ngaji aja, orang gurunya ikhlas kok. Yang ikhlas gurunya, ya. Yang punya pengertian muridnya. Jangan bahasa gurunya dipakai sama muridnya. Bahasa muridnya dipakai sama gurunya, ya udah berantakan jadinya. Kata muridnya, guru ikhlas. Kata gurunya, murid sih gak ada pengertiannya. Kan jadi rusak. Nah ini tidak, biar kata hidupnya sulit, susah, tapi hal-hal yang penting, hal-hal yang manfaat tetap didahulu. Wa qala al-Manawi, dan berkata Imam al-Manawi, ay al-mubalighu fil iffati ma'a wujudil hajati li tamuhi basiratihi anil khalqi ila khalqi. Kata Imam al-Manawi, orang yang melarat, yang dicintai oleh Allah, itu al-mubaligh fil iffati, yang betul-betul memperhatikan al-iffah, memperhatikan tidak berharap pemberian dari orang lain. Al-iffah menjadi afif, orang yang bisa menjaga diri. Kemudian dia mendahulukan pada hajat-hajatnya, sehingga tamuhu basarihi, tamuhu basiratihi, bening pandangan hatinya
anil khalqi ilal khalqi, dari satu makhluk kepada makhluk yang biar kata saya susah, orang nyuruh saya ngerjakan sesuatu, yang penting bagi saya jalani sepanjang saya mampu dan bisa. Orang mau ngasih apa, mau ngasih berapa, urusan dia. Nah itu namanya tomuhul basirah, tajam pandangan mata hatinya. Ini kan susah. Jangankan orang nggak punya, orang punya aja kalau disuruh sama orang kadang-kadang mikirin dulu berapa ini ongkosnya, berapa ini bayarannya. Abal iyal ay sahibul iyal, orang yang mempunyai keluarga, dia punya istri, dia punya anak. Rawahu Ibnu Majah, ini hadis riwayat dari Imam Ibnu Majah. Rawahu Ibnu Majah an Imran, riwayat hadis Imam Ibnu Majah dari Imran bin Hasin. Qala al-Manawi fi hadzal hadis isy'arun, berkata Imam Al-Manawi dalam hadis ini memberikan pelajaran isy'arun, menjelaskan, mensyiarkan bi annahu, bahwasanya yundabu, disunnahkan, lil fakiri, bagi orang yang melarat, izharut ta'affufi, ya, menampakkan tidak butuhnya di hadapan orang lain, wa adamus syaqwa, dan ketiadaannya mengeluh atas kekurangan kebutuhan hari-hari. Ini yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau orang melarat kerjanya ngeluh dulu, ya nggak bakal dicintai oleh tambihun, pelajaran peringatan. Al-faqru faqran, melarat itu ada dua model. Faqrun masubatun wa faqrun uqubatun. Ada orang melarat, dia dapat pahala. Ada orang melarat, dia dapat dosa. Wa alamatul awwali, dan alamat tanda-tanda orang yang pertama, orang melarat tapi dapat pahala, ayyuhsina khuluqahu, ayyuhsina khuluqahu, dia tetap bagus akhlaknya. Wa yuti'a rabbahu, dan dia taat kepada Tuhannya. Wa la yashku, dan tidak pernah mengeluh. Wa yashkurullaha ala faqrihi, dan dia bersyukur kepada Allah atas keadaan kemelaratannya. Wasani, dan yang kedua, ayyusi'a khuluqahu, orang melarat yang dapat siksa adalah orang yang melarat yusi'a khuluqahu, buruk akhlaknya. Wa ya'si, dan dia berbuat maksiat. Wa yashku, dan dia banyak mengeluh. Wa yatasakhutu, dan dia enggak demen pada keadaan melarat. Walladzi yuhibbuhullahu al-awwal duna tsani, dan orang melarat yang Allah cinta kepadanya adalah golongan yang pertama, duna tsani, bukan golongan yang kedua. Kata demikianlah Abadal Aziziyu memberikan faidah, memberikan pelajaran Imam Al-Azizi. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi orang dalam hidup itu yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, orang itu dzu malin wa dzu ilmi,
orang itu punya harta serta dia punya ilmu. Orang seperti ini dia adalah orang yang terbaik, afdholun nas, orang yang paling baik, paling utama. Kenapa? Sebab hartanya yang dikendalikan oleh ilmunya jatuh pada nilai-nilai kebaikan. Orang berharta, dia punya ilmu, hartanya jatuhnya pada nilai-nilai kebaikan. Misalnya, ini orang kaya, dia punya ilmu, kekayaannya buat bangun masjid, bangun madrasah, bangun majelis taklim. Sudah begitu, orang pada suruh ngaji tanpa dimintai bayaran, malah dikasih duit yang pada ngaji. Ada yang begitu? Dulu ada. Adanya di daerah Petukangan. Itu Ibu Dian almarhum. Itu orang yang ngaji pulangnya diamplopin. Bukan amplop kosong. Kalau kita kan juga dikasih amplop kosong suruh isi. Diamplop. Dan dikasih beras. Tempo-tempo kasih beras. Yang bapak-bapak begitu, yang ibu-ibu begitu. Terus nanti setiap tahun diundi. Setiap tahun memberangkatkan ibadah haji 12 orang. 6 orang laki-laki, 6 orang yang ngaji mungkinan banyak. Sekarang kalau jamaahnya ngaji pulangnya diamplopin, bagaimana gurunya yang ngajar? Ya tebel amplopnya, nggak bisa dilipat kali ya, saking tebelnya. Tapi bukan tebel 2000-an. Saking tebelnya jadi nggak bisa dilipat. Nah itu nyata ada. Cuman di Palmera ini belum ada. Coba kalau ada orang kaya di sini buka pengajian, setiap orang ngaji pulang ngaji diamplopin, nggak usah banyak-banyak, ada 50.000 aja. Kira-kira makin banyak atau makin sedikit? Udah dari mulut keluar, udah dikasih makan, pulang diamplopin, masya Allah. Berebut ini. Nah itu namanya afdholun nas, orang yang paling. Orang yang kedua, orang yang dzu ilmin walaysa malun. Orang itu punya ilmu tapi nggak punya duit. Ilmunya ada tapi hartanya nggak ada. Maka ilmunya menuntun dia pada nilai-nilai kebaikan. Orang punya ilmu, nggak punya duit, lewat nih, lihat ada masjid megah, lihat ada majelis taklim cakep bagus, lihat ada madrasah atau pesantren bagus, apa yang diucapkan? Coba saya punya duit, seandainya saya punya duit, saya ingin jadi orang kaya. Saya bangun pesantren, saya buka santri ngaji gratis tanpa bayaran. Sayang saya nggak punya. Maka orang miskin yang berilmu ini dia mendapati kedudukan sama dengan orang kaya yang berilmu. Kenapa? Karena suatu saat dia kaya, pasti dia akan melakukan sebagaimana orang kaya yang berilmu. Lalu kemudian orang yang ketiga, rajulun dzu malin wala ilmi. Ada orang punya harta tapi nggak punya ilmu. Hartanya banyak tapi ilmunya nggak ada. Maka ya, dia menghancurkan hartanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Habisnya harta untuk berbuat dosa. Jalan-jalan keliling dunia,
maksiat, ya, menempati masuk di tempat-tempat hiburan, ya, senang-senang dengan perempuan, namanya juga orang kaya. Apa bedanya orang kaya sama orang miskin? Kalau orang kaya, ya, malam-malam itu yang dipikirin besok mau makan siapa. Tapi kalau orang melarat, malam-malam yang dipikirin besok mau makan apa. Akhirnya hartanya sia-sia. Kemudian yang keempat, rajulun laisa lahu malun wala ilmu. Ada orang tidak punya harta, tidak punya ilmu. Kalau lewat lihat pesantren, kepikiran nggak? Enggak. Tapi lihat rumah orang kaya, mobilnya bererok, kepikiran nggak? Kepikiran. Coba kaya, mobil banyak kayak dia. Iya. Dia jalan-jalan dulu kemana-mana, pesta, ya malam aja, ya undang orang pada pesta di rumahnya dan sebagainya. Maka orang melarat yang dia tidak punya ilmu, ketika dia, ya, cara berpikirnya seperti itu, sama dia punya dosa kayak orang punya harta tapi tidak punya ilmu. Nah itu masuk pada kategori ini, ya, bahwa orang melarat itu ada dua macam. Ada orang melarat dapat pahala, ada orang melarat malah dapat dosa. Ya. Orang melarat lihat orang pada sedekah, mulutnya dia kecap-kecip. Ya Allah, orang pada sedekah, pada patungan beli sapi. Ya. Kapan saya bisa beli? Orang sapi, kambing aja tidak ada, orang kambing, ayam aja tidak beli. Ya. Masya Allah. Itu orang miskin yang begitu, dia mendapati keuntungan, ya, pahala di sisi Allah. Karena yuhsinu khuluqahu wa yuti'u rabbahu, akhlaknya tetap baik, tetap taat ibadah, wala yashku wa yashkurullah ala fakri. Dia tidak ngeluh dan dia tetap bersyukur kepada Allah meskipun keadaannya melarat. Orang pada bilang susah banget sih hidup. Iya, emang sudah ikhtiar kesana kemari, hasilnya kayak begini. Mau diapain lagi? Hidup juga gak lama, paling 20 tahun, 70 tahun. Mudahan ya selesai. Yang kaya begitu mati duitnya kagak pada dibawa. Yang kendaraannya banyak, ya nggak ada satupun yang diantarin ke rumah. Ya sama. Ya. Lahir nggak bawa apa-apa, nanti mati juga nggak bawa. Ngapain dipikirin banyak-banyak? Sudah banyak orang sudah ada ketenangan batin sekalipun keadaannya fakir. Nah kita ini ada di mana ini? Ada di orang melarat yang seperti ini, atau ada di posisi orang kaya? Ada orang sesungguhnya tidak kaya, tapi merasa kaya karena hidup di lingkungan orang yang tidak kaya. Karena itu supaya kita itu bisa menundukkan muka kita bisa hormat kepada orang lain, dikatakan undur ila man fawqahu fil ibadah wandur ila man asfalahu fil mal. Kalau melihat orang ahli ibadah, lihatlah orang yang lebih rajin ibadahnya. Nanti semangat ibadah kita tambah rajin. Jangan mendingan saya biar kata jarang-jarang ke musola, saya masih ke musola daripada belum nggak pernah ke musola. Nah itu lemah namanya, tidak bangkit kebaikan. Kalau kita ingin kebaikan kita bangkit, lihat orang lain dari sisi ibadahnya.
Ada orang miskin, lebih miskin dari kita, tapi urusan amal, urusan sedekah paling getol. Nah kita lihat itu. Wah, malu saya. Kalau saya tidak sedekah, yang lebih bagus. Dan lihatlah urusan harta kepada orang yang lebih susah dari kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Lihat orang lain yang lebih susah. Ya Allah, alhamdulillah, saya begini, saya emang susah, tapi ternyata ada orang yang lebih susah dari saya. Muncul dah rasa syukur kepada Allah. Jangan dibalik terhadap kebaikan, lihatnya orang yang di bawah kita. Terhadap harta, lihatnya orang yang di atas kita. Dangak melulu kita jadi. Kalau dangak melulu dia jalannya kesandung-sandung. Nah itu tanda-tanda orang susah tapi pandai bersyukur kepada Allah. Orang kaya bisa bersyukur, bagus. Tapi orang miskin bisa bersyukur, lebih bagus. Orang tua bisa ibadah, bagus. Anak muda dia ibadahnya rajin, itu lebih bagus. Kita kan berupaya dalam hal nilai-nilai kebaikan, kita harus bisa lebih bagus dari yang lain. Masya Allah, ini pelajaran nyentuh banget nih. Kita lanjutkan pada hadis berikut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-faqru amanatu, al-faqru amanatu, faman katamahu kana ibadatan, wa man baha bihi faqad khallada ikhwanahu al-muslimin. Al-faqru, melarat itu, amanatun, adalah amanat. Faman, maka siapa orang katamahu yang bisa menyembunyikan kemelaratannya, karena adalah dia ibadatan, termasuk bagian dari ibadah. Waman, dan siapa orang baha yang menampakkan bihi padanya, pada kemelaratannya, faqad qallada, maka sungguh dia telah membebani ikhwanahu, saudara-saudaranya, al-muslimina, sesama orang Islam. Mari kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-faqru, melarat itu, amanatun, amanat. Faman, maka siapa orang katamahu, yang menyembunyikannya, karena adalah dia ibadatan, sedang beribadah. Waman, dan siapa orang baha, yang menampakkan bihi padanya, faqad qallada, maka sungguh ia telah membebani ikhwanahu, saudara-saudaranya, al-muslimina, sesama orang Islam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, fakir adalah amanat dari Allah. Sehingga orang yang bisa menyembunyikan kefakiran, dia teruntung ibadah. Orang melarat itu hidupnya susah. Tapi ketika dia sabar dalam kondisi melarat, berarti nilai sabarnya itu menjadi bagian dari ibadah. Sudah melarat, nggak sabaran, emosian lulu,
ya, sama orang lain bawaannya marah, iya, nggak bisa mengendalikan diri, keluar dari mulutnya kata-kata kotor, udah di dunianya melarat, hidup susah, besok di akhiratnya delangsa. Nah, melarat itu amanah Allah. Maka siapa yang bisa menyembunyikannya berarti dia terhitung sedang ibadah. Bayangkan orang hidup susah, tapi dia menutupi kesusahannya dengan senyum. Temu orang lain seolah-olah tidak ada masalah dalam hidup. Padahal perutnya keroncongan dulu. Ada duit juga lebih dipentingkan untuk keluarga. Dia banyak mengalah untuk kebutuhan yang lain. Nah, yang seperti itu dia ibadah. Karena dalam Islam itu ada dua pekerjaan yang dua-duanya menjadi nilai ibadah, yaitu syukur manakala mendapati kenikmatan dan sabar manakala mendapati ujian atau musibah. Kata Rasulullah, ajabtu li amril mu'min. Aku heran sama urusannya orang mukmin itu. Li'annaha kullaha ibadah. Karena ya li'annahu kulluhu ibadah. Karena semua urusan orang mukmin itu bernilai ibadah. Idza asabahu ni'mat syakar. Wa idza asabahul bala sabar. Kalau dia mendapati nikmat bersyukur. Kalau dia mendapati ujian sabar. Maka dua-duanya menjadi bernilai ibadah. Makanya ada cerita suami istri itu sepanjang hidupnya ibadah terus. Kenapa? Karena suaminya kebetulan jelek, istrinya cantik. Tidak sekedar cantik, cuantik. Ya, suaminya jelek. Jadi kedua-duanya membawa nilai ibadah. Kenapa? Karena suaminya tiada hari tanpa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, biar kata saya jelek, istri saya cantik. Ya Allah, syukur terus dia. Istrinya karena suaminya jelek, dia sabar. Ya. Diomongin orang juga, ya nggak mempan. Iya, doa amat. Sayang lu cantik, lu jelek banget ya begitu. Kalau jalan agak imbang tahu. Biarin dah, biar saya dapat pahala. Kenapa? Karena sabar. Jadi suaminya syukur, istrinya sabar. Pahala terus sudah itu. Nah, jadi kaitan dengan melarat tapi mendapati bagian pahala karena dalam keadaan susah dia menyembunyikannya, dia tetap dalam kesabaran, maka dia terhitung sedang ibadah. Sementara kalau orang itu hidupnya susah, lalu sering mengeluh kepada orang lain, menampakkan kesusahannya, akan menjadi beban bagi orang lain. Kita punya saudara atau kita susah, kita ngeluh-ngeluh sama saudara kita, kan jadi pikiran sama saudara. Ya Allah, saya punya saudara kenapa susah mulu ya? Udah dimodalin suruh dagang cendol, ya datang musim hujan, bangkrut. Ya. Ganti lagi suruh dagang bakso, kagak laku. Ganti lagi suruh dagang bubur, ya. Nggak pernah habis dagangannya. Udah dimodalin lagi suruh usaha yang lain, nggak bisa. Maka
kesusahan dirinya menjadi beban bagi orang lain. Ya, jadi tidak ada nilai ibadah. Tidak ada nilai ibadah. Karena itu kalau kita jadi orang susah, itu jangan membebani kepada saudara-saudara kita. Ibarat pohonan, kalau kita mau duduk nyender, jangan lama-lama. Karena pohon sekeker apapun, kalau disenderin terus sama kita, lama-lama doyok. Lain pohon waru. Pohon waru nggak disenderin juga doyok. Iya, namanya juga judulnya waru. Waru doyok pinggir kali. Jadi saudara kita ya, kaya mampu, tapi kalau kita nyender terus, lama-lama doyong. Bisa jadi doyong karena ekonominya ya menjadi lemah, terbebani oleh kita. Bisa jadi doyong pikirannya ya. Ini orang perlu diapain lagi, udah dibantuin begini begitu tapi gak ada hasilnya, jadi doyong. Masya Allah. Di tengahnya faman katamahu katamahu ibadah, dihitung sebagai ibadah. Wa man baha bihi ay adharahu, orang yang menunjukkan kemelaratannya, faqad qallada ikhwanul muslimin ay qalladahum kallafatan tawassu'ati, yaitu membebani kepada kemampuan yang longgar alaihi kepadanya. Rawahu Ibnu Asakir an Umar bi isnadin dha'if. Wa fi hadzal hadis nadaba kitmanal faqri, dan dalam keterangan hadis ini menunjukkan anjuran sunnah bagi seseorang agar menyembunyikan kemelaratan malam yaqurra, selama tidak menjadikan sebab kemelaratan bagi dirinya. Karena qalahul Aziziyu, demikianlah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Azizi, sama dengan keterangan yang di atas tadi. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, inilah dua hadis yang menjelaskan kepada kita tentang manakala kita hidup sudah terlanjur melarat. Berbahagialah bagi kita manakala kita hidup sudah terlanjur melarat. Kenapa? Karena akan dicintai oleh Allah sepanjang kita tetap ada dalam nilai-nilai kebaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.